may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang memilih orang kafir, fa innahu minhum, maka dia kafir. Itu tak bisa ditawar-tawar. Mandi sapar Pak Ustadz, mandi sapar itu sebenarnya adalah bagian daripada mandi taubat. Orang mau pergi berangkat haji, dia dianjurkan taubat dulu. Dalilnya mana? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang buat silap, buat salah, buat dosa, summa yatatahhar, yang sebagus-bagusnya mandi. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu salat sunat 2 rakaat. Usollinya apa? Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Andai mati dia dalam perjalanan itu, matinya mesti husnul khatimah. Dan secara medis juga baik. Mau berangkat itu dia badannya fresh, segar, sehat. Nanti jumpa orang, malaikat dekat kepada orang yang harum-harum. Tadi sebelum kemari sahabat memberi saya parfum minyak wangi. Makanya siapa yang bau badan, bau bawang dilarang Nabi masuk masjid. Man akala sauman, siapa yang makan bawang putih, basolan bawang merah, la yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat. Kenapa? Li'annal malaikata tata'adza, karena malaikat merasa terganggu dengan bau busuk. Malaikat terganggu dengan bau busuk itu. Sudahlah makan bawang, sambal belacan, petai jengkol, tak gosok gigi, kumur-kumur pun tidak, masuk ke masjid, ayat keluar, hilang khusyuk orang. Orang bukan terbayang yang berbayang macam-macam. Jadi mandi bagus, bersih. Sahkah pernikahan wali nikah diwakilkan kepada sahabat atau teman? Apa syarat-syarat sah pernikahan wali yang mewakilkan pernikahan? Yang pertama wali ayah. Kalau tak ada wayah datuk. Kalau tak ada datuk abang. Kalau tak ada abang adik. Kalau tak ada paman abang ayah. Kalau tak ada adik ayah, meninggal mereka semua ditelan bumi, gempa, tsunami, maka anak abang, keponakan, anak abang, anak adik. Tak juga ada anak paman, anak adik ayah, anak abang ayah. Pokoknya dari pihak ayah, dari pihak emak tak bisa jadi wali. Lalu kemudian tak ada semuanya Pak Ustaz. Dia tak ada ayahnya. Kenapa? Dia pun dulu kami dapat dalam kardus, dicampakkan dalam kotak supermi. Maka siapa walinya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Yang dimaksud hakim di sini siapa sekarang? Pak Kua. Pak Kua mewalikan dia karena tak ada walinya. Salah satu yang bisa menyebabkan perwakilan wali, wali yang ada tu ayahnya sedang berada di tempat jauh, di Malaysia, di Jakarta, jarak yang dibolehkan mewakilkan perwalian. Lalu kemudian dia katakan, aku wakilkan perwalianku ini kepada Pak Kua. Tapi yang kuat adalah perwalian dari wali abad, wali jauh ke wali dekat, ke wali dekat, ke wali dekat. Jangan main potong kompas saja. Karena bapak tak setuju, langsung dicarinya wali. Tiba-tiba pulang bawa suami. Siapa nih? Suamiku. Mana pernah kami mewalikan? Ku beli wali. Beli wali pula. Anak hasil zina bisakah dinisbatkan kepada ayah yang menzinahinya? Sedangkan anak tersebut lahir setelah pernikahan di atas 7 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, tak ada beda. Begitu dalam fikul islami wa adillatuh. Kalau ada anak hamil dinikahkan dengan laki-laki, lalu kemudian setelah anak lahir, maka muncul 4 masalah. Pertama, anak itu tak boleh pakai bin dan binti si bapak. Yang kedua, kalau anak itu lahir laki-laki, sesudah itu lahir adiknya perempuan, maka dia tak bisa jadi wali bagi adiknya. Karena dia bukan saudara seayah, jadi anggap saudara seibu tak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau bapak itu meninggal, si anak tak dapat harta warisan. Yang keempat, kalau anak itu gadis, maka yang jadi wali nikahnya nanti bukan si bapak itu, tapi wali hakim. Dia marah. Rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami periksa di rumah sakit Singapura. DNA-nya sama. Ini kan anak saya. Itu bukan anakmu, mas bro. DNA tak laku dalam Islam. Al-waladu lil firash. Nasab anak diakui sesudah akad. Kalau sebelum akad tak, salah saya apa? Kau tak tahu salahmu apa? Enggak, kau mencoblos sebelum hari H.
Sahkah pernikahan seorang perempuan hamil dengan calon suami yang menzinahinya? Laki-laki berzina dengan perempuan, hamil si perempuan, dinikahkan oleh Pak Kua, nikahnya sah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, mazhab Syafi'i, nikahnya sah, tak perlu diulang lagi sesudah anak lahir. Yang jadi masalah bukan nikahnya, tapi setelah anak lahir muncul 4 masalah. Bagaimana kalau dengan yang bukan menzinahinya? Maka kalau bukan menzinahinya, ditunggu sampai dia melahirkan anak. Di mana malulah kami Pak Ustadz, kirim dia ke Papua, di Timika, entah kemana-mana yang kira-kira orang tak tahu. Halalkah hubungan suami istrinya sebelum anak dilahirkan? Kalau memang dia punya, maka tak apa-apa. Tapi kalau punya orang lain, tidak boleh menyiram air pada tanaman punya orang lain. Begitu kiasan dari hadis Nabi. Apakah perzinahan termasuk dosa besar? Dosa besar definisinya kalau hukumannya disebutkan dalam Quran. Zina itu ada tak hukumannya dalam Quran? Az-zaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali. Surat An-Nur, dosa besar karena ada hukumannya. Yang sudah menikah tidak dicambuk. Lalu gimana? Asy-syaikh wasyaiqatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau berzina, farjumuhum wal battah, lempar batu sampai mati. Apakah termasuk makan harta orang lain sebelum zakat dikeluarkan bagi orang yang punya harta wajib zakat? Siapa saja yang tidak membayar zakat, maka dia sudah memakan harta fakir miskin. Bapak ibu yang punya gaji 1 bulan 4 juta, itu sudah kena zakat 2,5%. 2,5% dari 4 juta, 1 juta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 100.000. Berapa dapat baru kena zakat? 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000 bagi 12 bulan, 3.600.000 sudah kena. Kita bulatkan 4 juta, setahun 48 juta sudah kena. Siapa yang tak mengeluarkan zakat, lalu duit itu dibawanya pulang ke rumah, bininya tak tahu mana duit zakat, mana duit gaji karena warnanya sama. Dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker, setelah ditanak jadi nasi disuap. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Masuk ke dalam mulut, tak terasa kau sedang makan titik puluh keringat fakir miskin, orang susah. 8 asnaf zakat. Kau pakai berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doanya tak diterima Allah. Kenapa? Matamahu haram, makanannya haram. Duit yang tak pernah dizakati dibawa ke Makkah, pergi haji. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan duit haram. Yang haji dari Sumatera itu talbiyahnya keras, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tapi yang dari Jawa lembut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sama-sama tak diterima, karena berangkat dengan duit haram. Apakah musik itu haram Pak Ustadz? Buka kitab fikih musik Syekh Yusuf Al-Qardawi, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta GIP. Di situ kesimpulannya, kalau musik itu ingat mati, musik itu ingat perang, musik itu ingat jihad, boleh. Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Hai orang Yahudi, tentara Muhammad akan datang. Boleh, tak jadi masalah. Atau dia memuji-muji Nabi Muhammad, Qamarun, Qamarun, Qamarun Sayyidina Nabi, Qamarun, Qamarun. Apa pula salahnya? Atau lagu ingat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati. Tak salah. Tapi kalau lagu mengajak berzina, haram. Mana lagu ngajak berzina? Cinta Satu Malam. Bagaimana hasil uang bermusik Pak Ustadz? Tengok musiknya. Kalau musik Cinta Satu Malam, Kiong Racun, Kucing Garong, Kabika Cika Bigam, Kucu-Kucu Hotahi, What Can I Do For You, hafal juga Pak Ustadz itu.
melarang memilih pemimpin kafir di daerah kami Kabupaten Lingga. Ini ada yang menafsirkan bahwa pemimpin hanya presiden dan gubernur saja. Jadi kalau bupati boleh. Yang menafsirkan berarti udah dapat duit dari bupati. Itu aja kuncinya. UUD, UUE, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Tak lebih daripada itu. Bisa jadi aku tak ada terima duit, aku tak ada terima duit. Kau udah dikirim cewek. Oleh sebab itu maka tidak halal pemimpin. Kalau sudah diangkat dia menjadi pemimpin, dia akan menjadi penetap APBD, anggaran belanja daerah, dari mulai uang listrik jalan sampai biaya untuk sekolah, dia semua. Dia bisa mengeluarkan perda peraturan daerah. Kalau sudah dia diangkat ke atas, akan disuruhnya semua camat-camat sampai ke bawah RT RW supaya semuanya pas hari raya Natal pakai topi Sinterklas. Apa mau dikata? Bisa. Apa yang terjadi waktu Ahok jadi gubernur DKI? Dulu orang di Jakarta Assalamualaikum. Begitu dia naik dulu, apa? Semua kata sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Sekarang baru berubah balik. Tahun inilah baru bisa menyembelih hewan kurban. Tahun lalu sampai dilarang. Pokoknya kalau dia memegang kekuasaan, jangan sampai. Oh, luar biasa. Ya Pak Ibu, hati-hati. Ini orang yang paling jahat adalah orang yang menjual fatwa karena setetes dunia. Nauzubillah. Saya sering merasa risih dengan saudara-saudara kita yang merasa mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan tidak berbuat bid'ah. Kalau mereka sudah berkumpul sama mereka, mereka jarang mau bersosialisasi. Seolah-olah kita ini ahli bid'ah dan bakal penghuni neraka. Apakah ini termasuk dalam kategori al-kibri, batarul haq, wa ghamtun nas? Sombong, menolak kebenaran, menyepelekan orang. Kalau tidak sepakat semua ulama bahwa itu bid'ah, maka tak boleh dikatakan bid'ah. Ketika engkau katakan kepada saudaramu, hei pelaku bid'ah, maka itu sama artinya dengan hei penghuni neraka. Karena bid'ah dolalah, dolalah penghuni neraka. Begitu kata Ustaz Abdullah Hadrami, salafi dari Malang, sahabat saya, murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, belajar di Saudi Arabia 4 tahun. Apa pesan Syekh Abdullah Hadrami? Jangan kau katakan kepada sahabatmu, hai pelaku bid'ah, kalau kau belum benar-benar yakin bahwa itu bid'ah. Selama ada dalilnya, tak boleh dikatakan bid'ah. Karena ketika kau katakan, hei pelaku bid'ah, maka kau sudah mengatakan, hei dhalalah. Kau katakan, hei penghuni neraka. Hadis mana yang kita pedomani ketika memberi hadiah korban? Memberi hadiah korban. Daging korban diberikan sebagai hadiah boleh, sebagai upah tak boleh. Apa beda upah sama hadiah? Kalau upah mesti ada, kalau tak ada hati-hati. Pisau yang awalnya ke bawah naik ke atas, itu upah dia. Maka tukang potong sama tukang kulit mesti dikasih upah. Pak tukang potong, ini 200.000 sebagai upah, ini sebungkus sebagai hadiah. Supaya dibedakan mana upah, mana hadiah. Mana yang benar, korban untuk 1 ekor kambing seluruh keluarga, atau 1 ekor kambing untuk 1 orang? Tadi sudah saya jawab di Dai Lingga. Kita ulang balik, siaran ulangan. Level 1, level 2, level 3. Ekonomi, VIP, VVIP. Yang paling rendah, kepala rumah tangga memotong seekor kambing, sudah tercover, terikut istri, anaknya, serumah. Ini yang paling rendah. Yang nomor 2, datang dia ke masjid, 2,5 juta untuk saya, 2,5 juta bini saya, 2,5 juta anak saya, 2,5 juta menantu saya, 2,5 juta. Ini yang level 2. Yang level paling tinggi, VVIP, very very important person. Apa itu? Seorang Nabi SAW berkurban 100 ekor onta. Nah, pilih mana? Saya yang ekonomi aja lah Pak Ustaz. Janganlah. Katanya mau masuk surga kelas 1. Katanya mau masuk surga VVIP. Tapi sholatnya ekonomi, tak cocok. Di Dabu ini banyak orang yang nikah bawah tangan Pak Ustadz, nikah siri. Yang fatalnya banyak orang nikah bawah tangan kemudian berpisah tanpa proses perceraian. Kemudian si wanita tadi nikah lagi dengan pria lain dengan nikah bawah tangan lagi.
Gimana pandangan Ustadz bagi orang yang menikah tanpa usul periksa status dari wanita yang dinikahkan? Ada saksi 2 orang, ya. Ada wali, ada ijab, ada qabul, ada mahar, ada. Sah nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Sah. Walaupun tak tercatat di KUA karena rukun syaratnya sudah sah, tapi muncul masalah. Di mana letak masalahnya? Ketika si laki-laki macam-macam, si perempuan sampai mati tak bisa menuntut cerai karena tak ada hitam di atas putih. Tapi kalau dia nikah secara KUA, si perempuan bisa menuntut karena laki-laki sudah diikat dengan sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya pergi ke kantor pengadilan agama, menggugat cerai, memberikan iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 padanya. Jangan mau nikah siri, karena perempuan kalian akan dirugikan sampai mati, kalian tak bisa cerai, karena hak tolak ada pada laki-laki. Berjalan nikah siri. Pergi si laki-laki merantau ke Malaysia, ke Singapura atau ke mana tak balik-balik. Sementara perempuan ni belum jatuh talak. Karena suaminya tak balik-balik, nekat dia nikah lagi. Maka nikah dia yang kedua dengan suami baru, zina. Kenapa? Karena dia masih ada ikatan dengan suami pertama. Hati-hati dengan nikah siri. Afdal kurban itu berapa kali Pak Ustadz? Nabi berkurban setiap tahun. Maka ikut sunnah Nabi, berkurbanlah tiap tahun. Apa hukumnya? Berkurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Agak lapang sikit. Menurut Syafi'i, Maliki, Hambali, sunat muakkad. Nah, saya pilih sunat muakkad aja lah Pak Ustaz. Pak Ustaz, kalau diberi pilihan istri atau ibu Pak Ustadz, antara istri dan ibu bukan pilihan. Yang pilihan itu adalah istri pertama atau istri kedua. Istri dan ibu bukan pilihan. Karena sampai mati kau tak pernah punya mantan ibu, tapi mantan istri ada. Makanya sebelum kau nikah, hai anak-anak lajang, kau mesti berani berkata kepada perempuan itu, oh my dear, oh my darling, I want to marry you. Aku mau menikah padamu, tapi kau mesti menerima. You want to be a second woman. Maukah kau menjadi perempuan yang kedua dalam hidupku? Merah wajah dia. Lalu yang pertama siapa? Amak Den. Menurut pandangan Islam bagaimana tentang kenduri tahlil niga nujuh Pak Ustadz? Nabi tak ada buat. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Aisyah tak ada buat. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Tabi'in ada? Ada. Siapa namanya? Imam Atha. Yang meriwayatkannya siapa? Ahmad bin Hambal. Dalam kitab apa? Kitab Zuhud. Kata Imam Atha, orang yang meninggal dunia diuji selama 7 hari 7 malam, dianjurkan bersedekah dan berkirim makanan. Maka kalau ada orang bersedekah, berkirim makanan, berkirim doa, dibuatnya 7 malam, maka masih terkapar oleh tradisi tabi'in Imam Atha. Tapi bagi yang kaya-kaya, adapun yang susah-susah sampai ngutang bubur kacang hijau, jangan. Bapak Serikat Kemalangan langsung datang, Bu, suami ibu meninggal, ibu susah, jangan ngutang, kami yang datang bawa makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dulu tradisi kita begitu. Ada orang meninggal, bawakan beras, bawakan gula, bawakan minyak, sampai makanan itu melimpah ruah, dia hanya duduk santai, dimasakkan oleh tamu, makan. Begitu. Tapi kalau ada orang kaya, dia mau buat nasi kotak, ya tak apa-apa, dia bersedekah. Lalu kemudian dia kata sambutan, Bapak Ibu sekalian, jangan kalian takut makan ini bukan harta warisan, ini bukan ngutang, ini bukan harta anak yatim, ini adalah harta saya sebagai anaknya yang orang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Hah? Cara kita mengetahui solat berjamaah yang kita kerjakan diterima pahalanya oleh Allah gimana Pak Ustadz?
Sampai sekarang sholat berjamaah ini belum ada repotnya macam SMS. Sholat diterima, sholat reject, tak ada. Tapi indikasinya ada. Mana indikasinya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bapak tu sholat rajin Pak Ustaz, tapi matanya gatal, cakapnya tak tentu arah. Itu tanda sholat reject, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ada perubahan dalam diri. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Terbagi menjadi berapakah tauhid? Apa yang dimaksud dengan khurafat? Apa? Oh, banyak pertanyaannya. Tauhid satu. Wahada yuwahidu, mensatukan. Karena semua agama ini Tuhannya tidak satu. Kristen 3, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Katolik 4, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Sedangkan Hindu 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan bisa masuk ke monyet, Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Tuhan bisa masuk ke perempuan cantik, Kuan Im. Tuhan masuk ke dalam dewa mabuk, Drunken Master. Datang agama Persia, Tuhan itu 2. Ada Tuhan baik, namanya Ahriman. Ada Tuhan jahat, namanya Ahura Mazda. Dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik, Tuhan jahat, berantem terus. Maka datang agama Islam, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Esa, tunggal tak berbilang. Minta kepada siapa? Allahus samad, minta sama dia. Dia tak beranak, lam yalid. Memangnya ada orang mengatakan Tuhan beranak? Ada. Siapa dia? Santa Maria beranak. Kalau sudah beranak pasti nipas. Kalau sudah nipas pasti bernajis. Orang bernajis tak cocok jadi Tuhan. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Memangnya ada yang diperanakkan dikatakan Tuhan? Ada. Siapa dia? Yesus, Isa. Isa bukan anak. Dia adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid hanya satu saja. Tak ada pembagian-pembagian. Apa yang dimaksud dengan hurafat? Hurafat bahasa Inggrisnya mitos. Mitologi, ilmu mitos. Siapa yang menengok bulan ketika sedang gerhana? Kenapa gerhana bulan? Karena anak Nabi meninggal, namanya Ibrahim, umur 18 bulan. Lalu mereka pun mengatakan, tengoklah bulan pun bersedih karena anak Nabi meninggal. Nabi marah, bulan tidak gerhana karena ada yang mati atau ada yang hidup. Tapi itu tanda-tanda kuasa Allah. Maka disuruh solat kusufus syams, solat gerhana bulan. Di sebagian tradisi, kalau bulan nampak gerhana, maka dipukullah cendok, mangkuk, piring, teng 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 teng. Kenapa? Karena katanya bulan sedang dimakan ular naga. Jadi biar supaya ular naga ini memuntahkan bulan balik, maka disuruh ribut teng 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 teng. Akhirnya itu khurafat, bohong, dusta, tak betul. Bila Anda lahir Sabtu pagi, bintang Anda Gemini, tak cocok bisnis hari Rabu, sial. Itu khurafat. Kadzdzabal munajjimun wala sadaku. Kalau Anda mau rezekinya murah, peliharalah ikan mas koki. Nanti ikan itu akan memanggil rezeki, 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 rezeki. Bohong, khurafat, tahayul. Apa saja contoh khurafat? Udah contoh-contohnya tadi dah. Allah itu kan adanya di arsy. Ini bertanya atau menjebak? Arsy itu ada di tengah langit atau di tengah alam semesta? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas arsy. Ayat ini ayat mutasyabihat, tak bisa dipahami secara teks. Kalau ada orang mengatakan Allah itu di atas arsy, sama macam saya duduk di atas kursi, maka dia kafir karena bertentangan dengan dua ayat. Ayat yang pertama, laisa kamislihi syai'un. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka takwil ditakwilkan. Allah duduk di atas arsy, apa artinya? Allah berkuasa. Allah maha kuasa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya meliputi langit dan bumi. Bukan di dalam bumi, bukan di luar bumi, meliputi langit dan bumi. Bapak Bupati duduk di atas kursi selama 2 periode. Duduk aja dia apa bolak-balik naik speed.
Bukan maknanya duduk di atas kursi itu dia duduk di atas kursi bupati. Maknanya dia berkuasa. Jadi jangan dipahami Allah duduk di atas aras. Maknanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah berkuasa. Begitu yang kami pelajari di Al-Azhar, Akidah Asy'ari. Kenapa dalam Al-Quran Allah menggunakan aku? Kadang-kadang dia pakai pula kami. Berdirilah Sultan Melayu. Apa kata Sultan? Berdirinya kami di sini untuk menunjukkan bahwa kami peduli kepada masyarakat. Padahal waktu itu dia berdiri sendiri. Ulu Balang, Panglima Perang, Datuk Perdana Menteri, orang kaya, semuanya duduk. Kenapa dia katakan berdirinya kami di sini? Maka menurut sastra, kami di situ bukan menunjukkan banyak, tapi menunjukkan litta'zim, mengagungkan diri. Maka Allah mengagungkan dirinya, dia pakai kami, bukan dia pakai banyak, karena Allah itu tunggal esa tak berbilang. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah. La tad'u ma'allahi ilahan ahada, jangan kau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan la ilaha, tak ada Tuhan selain Allah, satu saja, esa, tunggal, tak berbilang. Ustaz, saya mau nanya, saya sudah sholat istikharah, sudah muncul orang dalam mimpi saya. Kemudian kami segera lamaran insya Allah. Tapi Ustaz, di perjalanan ramalan ini saya rasa mendapat cobaan yang berat. Saya ragu. Sebaiknya menurut Ustaz saya sholat istikharah lagi atau gimana? Tak usah istikharah lagi, nanti nampak pula yang lain. Istikharah dia sekali lagi. Nampak satu lagi. Kamu sudah lamar anak gadis orang. Tradisi kita di bumi Melayu tak sama macam di Arab. Di Arab kalau batal tunangan itu biasa. Di tempat kita kalau sampai batal tunangan, malu mak bapak dia. Kenapa dulu berani Minang? Berani Minang, berani tanggung jawab. Jadi gimana Pak Ustadz? Kuatkan hatimu. Jangan pandang anak gadis orang lain. Memang selama proses tunangan ini banyak godaan. Makanya jangan tunangan lama-lama. Kalau perlu tunangan pagi tadi, sore akad nikah. Lama-lama ini tunangan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah tunangan. Semester berapa? Semester 1. Kapan mau nikah? Nanti selesai S2. Pada saat pengajian ibu-ibu seringkali masuk waktu sholat. Apabila ibu-ibu ingin melaksanakan sholat berjamaah sesama ibu-ibu, bagaimana hukumnya dan bagaimana posisi imam ibu-ibu tersebut? Ini shaf, ini ibu-ibu, maka yang imam itu di tengah. Imam di tengah, tak maju tak mundur, di tengah dia jadi imam. Allahu Akbar, dengan syarat ibu-ibu semua, tak ada laki-laki. Maka dia biasanya wirid pengajian sore, asar, maka ibu itu jadi imam. Maka dia di shaf paling depan, tidak di depan macam laki-laki. Dia satu shaf dan dia tetap menjaharkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Jangan pula karena perempuan tak boleh bersuara, batuk aja. Bagaimana hukumnya khatam Quran? Apakah diharuskan mengadakan syukuran? Wa kana Anas bin Malik, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Idza khatamal Quran, kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu, dikumpulkannya anak-anaknya, wa auladahu, istri dan anaknya, yad'u, dan dia berdoa. Itu tradisi sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau dia khatam Quran, dipanggilnya istrinya, dipanggilnya anaknya, dia pun berdoa bersama. Maka kita pun begitu. Pas acara khatam Quran, panggil istri, panggil anak. Kalau lebih banyak bagus. Ada kebetulan duit kenduri, ya buat. Kalau tak ada, dia baca doa aja. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna. Semangat anak-anak itu mendengar baca, karena dianggapnya ini agak keluar nanti ayam panggang nih. Allahumma zakirna. Begitu ditengoknya tak ada. Minhu manasina. Tak ada nih gitu. Tentang kewajiban suami menafkahi istri, bagaimana dalam pandangan Islam apabila suami tidak jujur dalam masalah pendapatan Pak Ustadz? Ibu punya hak pada suami, suami punya kewajiban pada istri. Berapa? 5. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian.